Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya Muhammad Fuladi. Seperti biasa, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat lettering menggunakan Adobe Illustrator. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin bertanya tentang tutorial cara membuat lettering, kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan Adobe Illustrator sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan kali ini saya menggunakan kata find dan sketsa yang saya buat ini cukup simple, jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah. Mungkin kalau saya akan membuat sketsa letteringnya dengan menggunakan video, jadi sorry banget sebelumnya buat teman-teman semuanya ya. Untuk diketahui, tools yang sangat penting untuk digunakan saat membuat lettering pertama adalah pen. Kemudian itu ada beberapa pilihan di sini, yaitu add anchor point tool, delete anchor point tool, sama anchor point tool. Keempat tools ini sangat bermanfaat sekali saat kalian ingin membuat sebuah lettering, karena memang dari keempat tools ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Langsung saja kita mulai. Kita mengklik pen tools. Saya sarankan untuk menguasai tombol Ctrl, Alt, dan Shift, karena ketiga tombol ini sangat berfungsi sekali saat kita zoom in, zoom out seperti yang saya lakukan ini. Jadi misalnya teman-teman ingin membesarkan pada bagian ini, arahin kursor ke sebelah sini, kemudian klik Alt dan Shift, kemudian scroll bagian atas seperti itu. Nah, kemudian kita langsung aja memulai. Saya selalu membiasakan diri saat membuat tutorial, saat membuat desain itu membuat titik dulu pada titik ujungnya, kemudian itu pada bagian lingkungannya saya selalu menarik sebuah titik juga sambil menekan shift. Ini akan kaku sama pada posisi kanan kiri maupun atas bawah, dia akan lurus sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk menghilangkan warna putih ini, saya biasanya mengklik bagian swipe fill and stroke ini, atau bisa langsung shift X. Nah, kita mengganti warna hitam, selera sebenarnya teman-teman, bisa menggunakan hitam, bisa menggunakan putih. Nah, sekali lagi pada bagian sisi luar, sisi atas, sisi bawahnya biasanya saya membuat sebuah titik-titik untuk menarik sebuah outline. Teman-teman tidak perlu merisaukan bagian-bagian yang belum mengikuti lengkungan ini, nanti bisa diperbaiki setelah teman-teman sudah membuat sebuah objek. Nah, setelah itu pada sisi bagian bawah sama seperti tadi, kita tarik, klik kiri tahan, klik kanan, dan jangan lupa untuk klik shift, klik tahan shift. Oke. Kemudian untuk menarik objek ini kita bisa menggunakan spasi. Nah, akan keluar tangan seperti ini agar memudahkan untuk drag. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal tarik, membuat titik sebelah sini, kemudian itu langsung membuat titik sebelah sini juga, yang pada akhirnya nanti kita akan merapikannya menggunakan tools yang saya sebutkan tadi ya, di beberapa tools, 4 tools tadi. Kemudian titik sebelah sini, kemudian kita drag sebelah sini, kemudian drag sebelah sini. Sekali lagi, untuk membuat lettering itu diperlukan ketelitian, jadi tidak harus rapi pada awal, bisa dirapikan pas saat nanti refine, istilahnya memperbaiki tulisan yang belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian titik sebelah sini kita menarik lagi, titik sebelah sini kita menarik lagi, pokoknya bagian sisi terluar dari sebuah objek. Nah, dan kita kembali ke titik temunya. Nah, kemudian kita klik shift Alt dan scroll ke bawah, ya kita bisa melihat dengan skala besar ataupun kecil. Nah, di sini teman-teman pasti melihat kan banyak banget outline yang belum sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ada
ada banyak cara untuk kita klik. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mengklik Shift C. Shift C ini adalah untuk menggunakan Launcher Point Tools, yaitu untuk memperbaiki sisi-sisi yang belum rapi, yang seperti yang kita inginkan. Shift C. Shift C. Oke, Shift C. Kemudian kita tarik garis yang ini di sisi ini. Jika belum ideal, kita bisa menurunkan dengan klik Shift dan klik Answer ini. Kita tarik lagi spasi, drag ke atas. Ini kita rapikan. Klik lagi pada bagian sisi sini, akan keluar anak panah seperti ini. Kurang lebih hampir sama seperti CorelDRAW, hanya saja mungkin di CorelDRAW ada beberapa tools seperti Convert Select ini, kemudian ada Convert Launcher Point seperti ini. Hampir sama, cuma ada beberapa shortcut yang berbeda antara Adobe Illustrator dengan CorelDRAW. Jadi saran saya buat teman-teman yang sedang mempelajari untuk Adobe Illustrator sendiri, sebaiknya pelajari terlebih dahulu pen tools apa saja, baik itu CorelDRAW, baik itu Adobe Illustrator, baik itu Photoshop atau media design lainnya yang memiliki tools yang hampir sama. Pelajari terlebih dahulu pen toolsnya, karena itu sangat penting banget teman-teman. Selain pen tool, di CorelDRAW kalau nggak salah ingat itu ada yang namanya Bezier 3 point apa gitu, yang lupa juga, kan bisa ngeklik juga itu. Nah, udah mulai jadi nih. Terlihat seperti R ya, tapi sebenarnya I, cuma kita belum memasang titik pada bagian atas huruf I tersebut. Something like that. Kita bisa klik V untuk memindahkan. Kemudian untuk pennya, kalian bisa mengklik shortcut T pada keyboard teman-teman. Sekali lagi sama kita ketika membuat huruf F tadi, pada huruf N ini kita ngambil pada sisi, terserah mau mulai dari bagian mana. Kalau saran saya sebaiknya mulai dari sudut sini. Oke, kita membuat titik lagi di sini, kemudian itu shift dan drag ke kanan, titik sini, kemudian itu pada bagian sisi luar ini lagi. Nah, seperti ini. Kita harus menyesuaikan juga untuk untuk garis ke atasnya. Sebaiknya teman-teman juga menyesuaikan dari huruf sebelumnya, karena lekukan I-nya rada ke atas gini, jadi kita menyesuaikan untuk garis ke atasnya ini menyesuaikan dengan huruf I tersebut. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita buat titiknya segini, kemudian itu drag ke kiri, kemudian shift, tahan, kita buat titik sebelah sini. Sekali lagi, sering-seringlah latihan teman-teman, karena memang sangat-sangat penting. Kebanyakan orang yang gagal untuk belajar itu karena dia malas latihan. Ada yang bertanya, berapa lama mas belajarnya? Sampai dengan hari ini saya menghabiskan waktu kurang lebih hampir 2 tahun ya untuk belajar lettering, untuk mendapatkan, mungkin masih ada yang lebih baik dari saya, yang pasti masih ada langit di atas langit dong ya. Oke, kita refine semua titik-titik yang sekiranya belum ideal. Shift, klik titik, kemudian kita drag sesuai yang kita inginkan. Kalau pada CorelDRAW dia ada convertnya untuk kita langsung ngeblok titik ini dan bisa kita drag sesuai yang kita inginkan. Oke, kita shift ART drag ke atas untuk memperbesar pada sisi bagian sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita refine lagi, kita tarik sampai mendapatkan lekung yang ideal di sini. Nah, kalau teman-teman jeli, sebenarnya di sini belum begitu detail, belum begitu rapi ya. Kita bisa drag lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga bisa diturunkan, bisa turunkan sedikit. Nah, yang di bagian sininya kita bisa rapikan sedikit. Nah,
sekali lagi improvisasi sangat penting juga pada saat membuat sebuah desain, karena tanpa improvisasi kita hanya kaku dengan aturan. Nah, shift drag, kemudian shift drag, shift drag, shift drag, klik titik, shift drag. Hampir semua pada bagian sisi keluar dari sebuah objek saya selalu menggunakan shift, karena itu akan mempermudah teman-teman saat bingung untuk menentukan titik-titiknya. Kemudian setelah kita udah membuat satu layer ini, shift C, akan berubah toolsnya menjadi anchor point tools. Terserah kita ingin merapikan yang sebelah mana terlebih dahulu. Saya ingin memperbaiki sebelah sini, berarti saya mengklik pada sisi sini dan menarik garis ini, anchor pointnya. Saya ingin memperbaiki bagian sini, klik sini, kemudian itu tinggal drag. Ini shift, jangan lupa untuk menekan shift agar lebih rapi. Maaf saya rada belepotan karena ini pertama kali saya membuat video menggunakan suara secara live tanpa harus merekam terlebih dahulu video, kemudian merekam suara, karena saya bukan seperti YouTubers lainnya yang mungkin lebih pro dibanding saya. Nah, ada satu trik yang jarang diketahui orang untuk kita mengcopy langsung bidang ini ke bagian sini adalah dengan cara kita klik V atau klik pada bagian sini, kita drag, sambil setelah kita drag ke posisinya kita klik shift, dia akan mengcopy, ya kan. Nah, tinggal ukurannya kita memperkecilnya dengan cara klik shift ALT dan kita drag pada bagian sisinya untuk memperkecil. Nah, udah mulai terlihat tulisannya. Kemudian untuk bagian aksennya ini random, kita bisa membuat seperti apa yang kita inginkan. Oke. Seperti itu. Buat teman-teman yang berlokasi di Yogyakarta, ingin belajar desain bareng-bareng, bisa langsung datang ke studio kami di Mojo Souvenir ya. Bisa cek di website untuk alamatnya. Saya tidak sebutkan di sini, takut dikira promosi sama YouTube atau tiba-tiba di banned lagi ya. Oke, is it finish? Oke, udah. Nah, untuk positioning sekarang kita rapiin posisinya. Mulai terlihat nih. Oke, untuk mengganti warna kita tinggal klik V, kemudian kita blok semua objek, mengganti warna yang kita inginkan. Terserah mau menggunakan warna apa saja. Ukurannya juga ingin diperbesar atau diperkecil sesuai keinginan juga ya teman-teman. Jangan terlalu kaku untuk harus menggunakan seperti yang saya gunakan, tidak juga. Nah, karena yang namanya desain itu berkaitan dengan kreativitas dan ya seperti itu. Teman-teman bisa mendownload file sketsa saya, tapi jangan disalahgunakan ya teman-teman untuk kebutuhan komersial, tapi untuk kebutuhan belajar silakan aja. Oke, hanya itu dari saya. Terima kasih untuk mengunjungi channel saya. Jangan lupa subscribe dan like serta komentar dan share biar makin ramai teman-teman yang lainnya yang belajar desain. Thank you very much. See you.